人生。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Perfect World, tepatnya episode spesial guys. Karena untuk durasi video ini akan full dengan pertarungan, jadi akan cukup lama. Namun tetap saja karena ini sebuah alur cerita, fase dan pertarungan akanlah disingkat. Jika tidak, akan terkena copyright, benar bukan? Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Iya, pasti udah tahu lah ya, dimana tiga bersaudara Si akhirnya berkumpul. Awalnya mereka berdua ini bertarung satu sama lain, yang dimana Si Hao dan juga Si Yi akanlah menyelesaikan pertarungan mereka yang belumlah terselesaikan ya. Tetapi secara tiba-tiba, Ning Chuan malah menimbrung untuk melakukan pertarungan, yang dimana dia telah menganggap kalau tiga bersaudara ini adalah memiliki keturunan pendosa, jadi dia haruslah menghapuskan keberadaan dari mereka bertiga. Tetapi yang dilawan oleh mereka bertiga ini hanyalah sebuah bayangan saja ya. Dan pada akhirnya mereka bertiga berhasil untuk menghabisinya. Walaupun hanya sebuah bayangan, ini membuat Ning Chuan sangatlah ketar-ketir. Dikarenakan untuk Si Hao, dia sama sekali belum mengeluarkan kemampuan yang sebetulnya guys. Karena kita belum melihat wujud dari sang Kaisar Huang. Wadidaw, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan di tempat mendiang ibunya Ning Chuan, dia mendapati sebuah masalah dan juga peringatan kalau ada keajaiban untuk membalikan ruang dan waktu. Lalu Ning Chuan pun langsung berada di hadapan ibunya dengan menanyakan tentang pengalaman hidupnya, apa yang telah dia sembunyikan selama ini. Sang ibu pun tidak menyangka kalau Ning Chuan benar-benar membalikkan ruang dan waktu, dan dia akan menggunakan ini semua hanya untuk memaksanya menjawab semua pertanyaan yang sangatlah tidak masuk akal. Lantas Ning Chuan hanya berkata kalau dia ini hanya ingin tahu pengalaman hidupnya. Sayangnya sang ibu yang ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, dia sama sekali tidak bisa membeberkannya. Takutnya orang-orang yang begitu terpenting ataupun orang paling teratas sedanglah menonton kejadian ini semua ya. Lantas sang ibu memberitahunya dengan cara menggunakan komunikasi batin kalau dia ini terlahir dari persatuan dengan manusia. Jadi sebetulnya dia bukanlah sosok dewa seutuhnya ya, ada masih gabungan dengan para manusia. Mendengar itu membuat Ning Chuan sama sekali tidaklah percaya, apalagi dia ini masih mempunyai keturunan darah dari pendosa ya. Dia pun tidak terima dengan semua perkataan dari ibunya, karena dirinya ini telah dididik berbagai pendidikan yang begitu luar biasa sejak kecil. Dan dia menanyakan kepada ibunya, apakah dia melakukan semua ini dan membiarkan anak-anaknya berperilaku sendiri untuk mengetahui masalah mereka tersendiri ya. Tetapi sang ibu berkata, dia melakukan ini semua hanya untuk kebaikan anak-anaknya, agar mereka bisa melindungi dirinya sendiri, dan juga pastinya untuk menjaga sebuah rahasia yang selama ini dia pegang ya. Lalu sang ibu pun berkata, ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan kepada Ning Chuan. Seketika tubuhnya pun langsung terbakar, yang membuat sang ibu haruslah meninggal dunia. Entah meninggal dunia, tetapi yang pasti sang ibu telah menghilang dari sana. Hal tersebut juga membuat Ning Chuan benar-benar sangatlah marah. Padahal dia ini sangatlah berbakat dan juga bisa dikatakan dia sangatlah suci. Mengapa dirinya bisa dikatakan sangatlah berdosa? Dan kita pun kembali ke tempat goa dari tubuh aslinya Ning Chuan ya, yang dimana dia memutuskan untuk menghadapi mereka bertiga dengan tubuh aslinya, karena dia sudah sangatlah kesal kepada tiga pendosa ini, yaitu Si Hao, Si Yi, dan juga Jin Hao. Sedangkan untuk Si Hao sendiri, dia merasakan kalau Ning Chuan sebentar lagi akanlah bertemu. Tetapi membuat dia bingung mengapa sebuah kejahatan sebenarnya malah sedang beresonasi dengan tubuhnya. Dia menganggap mungkin semua ini ada hubungannya dengan kekuatan ruang dan waktu miliknya ya. Tetapi dia memberitahu kepada adiknya atau Jin Hao kalau semua ini hanyalah sebuah mimpi saja. Sayangnya ketika Si Yi dan juga Si Hao untuk mengakhiri semua ini, Ning Chuan akhirnya telah datang untuk menghadapi mereka bertiga. Sampai-sampai mereka bertiga juga berada di dimensi yang telah diciptakan oleh Ning Chuan, yang sebut saja sebagai ruang mandiri. Kehadiran dari Ning Chuan meminta pertanggungjawaban kepada mereka bertiga.
karena telah menghabisi salah satu tubuh rohnya. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri ke ujung bumi, yang dimana mereka ini sama saja haruslah mati. Jin Hao pun dengan begitu entengnya mengatakan kalau dia ini sudah kalah satu kali dan jangan coba-coba untuk memprovokasinya. Mendengar itu membuat Ning Chuan sungguh tersulut api emosinya dengan menantang apakah untuk saat ini mereka bertiga mempunyai kesempatan untuk mengalahkan dirinya. Ditambah juga dia akan memperlihatkan pertarungan mereka ini kepada semua kultivator serta para tetua di sana ya. Untuk Si Yi pun berkata kepada Si Hao, sepertinya pertarungan mereka berdua haruslah ditunda lagi. Si Hao hanya menjawabnya, dengan cara mengalahkannya, maka mereka berdua akan memiliki banyak sekali peluang untuk bersaing satu sama lain. Kayaknya mereka bertiga ini tidak terlalu menganggap serius kehadiran dari Ning Chuan guys. Lalu serangan pertama dengan telapak tangan yang begitu besar dari Ning Chuan langsunglah mengarah ke mereka bertiga. Lagi dan lagi, Jin Hao adalah orang pertama yang langsung menerjang ke arah Ning Chuan. Emang gak ada kapok-kapoknya ya, padahal tubuhnya yang paling terluka parah guys. Ning Chuan juga merasa untuk menghadapi mereka bertiga akanlah menjadi pertarungan yang begitu lama. Sehingga dia membuat dunia baru ataupun dimensi baru hanya untuk melawan Si Hao satu melawan satu. Sedangkan untuk Si Yi dan juga Jin Hao haruslah melawan tubuh roh dari Ning Chuan. Ini antara tubuh roh ataupun tubuh asli yang melawan mereka berdua. Seharusnya sih tubuh roh ya. Si Yi juga mencoba memprovokasinya. Pada akhirnya dia ini benar-benar sangatlah pengecut karena tidak bisa menghadapi mereka bertiga sekaligus. Dan Ning Chuan sama sekali tidak begitu meladeninya, membuat Jin Hao lagi-lagi menerjangnya. Memang gampang sekali dipancing untuk bertarung ini Jin Hao. Dalam pertarungan tersebut, Ning Chuan sama sekali tidaklah begitu tertarik dengan pertarungan melawan Jin Hao. Dikarenakan di mata Ning Chuan, Jin Hao ini sangatlah lemah. Namun karena dia telah bersikeras untuk melawannya, maka dia akan memberikan kesempatan untuk bertarung. Sedangkan untuk Si Yi, dia haruslah menemani 6 hewan spiritualnya. Dia mengatakan juga jika Si Yi kalah dari mereka berenam, maka dia akan menjadi yang ketujuh. Waduh, sehingga pertarungan mereka pun haruslah terjadi. Ning Chuan juga kembali berhasil untuk merantai tubuh dari Jin Hao, lagi-lagi terkena ya. Dan dia juga memberitahu kepada Jin Hao kalau dia ini memiliki kekuatan tulang abadi yang begitu luar biasa. Tetapi untuk saat ini, dia memiliki kekuatan yang sangatlah terbatas. Jika tulang abadi tersebut menjadi miliknya, maka dirinya tidak akan terkalahkan di dunia ya. Dan dia pun berniat untuk mengambil kekuatan milik dari Jin Hao. Sementara itu, untuk Si Hao, dia benar-benar sangatlah kecewa kepada Ning Chuan. Karena untuk saat ini, yang dilawannya hanyalah tubuh rohnya saja ya, bukan tubuh aslinya. Dia menganggap kalau Ning Chuan benar-benar terlalu meremehkan kemampuannya guys. Sehingga pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Kembali kepada Jin Hao dan juga Si Yi, yang dimana dia melihat Jin Hao sama sekali tidaklah berdaya dan dia pun mencoba untuk melindunginya dan dia pun langsung mendapati pujian dari Ning Chuan. Namun gara-gara Jin Hao juga membuat Si Yi haruslah terikat dengan beberapa rantai dan Ning Chuan juga sangatlah menginginkan yang namanya pupil ganda milik dari Si Yi sehingga dia pun mengeluarkan kekuatannya juga untuk merebutnya. Sedangkan untuk Jin Hao, dia hanya bisa berteriak untuk melepaskan saudaranya sendiri. Hal tersebut juga membuat Ning Chuan sungguhlah terganggu. Alhasil, Jin Hao pun langsunglah dikirimkan ke dimensi lainnya. Dan kini, dia harus berhadapan satu melawan satu antara tubuh roh antara tubuh asli ya, kita masih belum tahu. Alhasil, dari semua ini juga, ketiga bersaudara ini benar-benar dalam kondisi yang terpojok. Ning Chuan juga mencoba untuk memprovokasi mereka kembali kalau mereka bertiga ini bukanlah tandingannya. Ditambah juga dia memperlihatkan kondisi dari mereka bertiga masing-masing yang begitu memprihatinkan. Si Hao yang melihat kedua saudaranya benar-benar sangatlah kritis, membuat dirinya benar-benar sangatlah marah. Sehingga mereka berdua juga merasakan semangat dari Si Hao yang masihlah belum menyerah. Hal tersebut juga membuat mereka berdua menjadi begitu bersemangat
们看到了。 serta menghancurkan ruang milik dari Ning Chuan. Ditambah juga mereka akhirnya kembali bersama lagi guys. Ning Chuan pun tidak pernah menyangka kalau mereka bertiga bisa melakukan semua ini. Dan dia mengakui kalau dirinya ini benar-benar meremehkan mereka bertiga. Si Hao hanya berkata kalau mereka bertiga ini tidak bisa menyerang bersama-sama. Hanya saja mereka bertiga ini mempunyai garis keturunan yang sama ya. Jadi maksudnya itu mereka bertiga akan merasakan sakit yang sama. Jika Si Hao sakit, maka Si juga sakit. Begitu juga dengan Qin Hao. Si Hao juga memberitahu kepada Ning Chuan kalau dia ini telah melewati jalan yang begitu salah, yang dimana sekarang ini dia hanya terlihat seperti orang yang begitu serakah hanya karena dia ini mengatasnamakan sebagai membela moralitas, tetapi dia telah menghabisi banyak sekali orang. Bahkan juga telah mencuri harta orang-orang yang telah dia habisi dengan tangannya. Jadi Si Hao menganggap sebetulnya dia juga sebagai pendosa, bahkan lebih dari mereka bertiga. Betul sekali ya guys. Lalu Si Hao pun langsung memberitahu kepadanya karena mereka bertiga sudah berkumpul, maka dia akan membela sebuah kebenaran yang dimana ketiga bersaudara ini akan menghabisi salah satu orang yang begitu munafik. Anjay. Mendengar itu membuat Ning Chuan sungguhlah tertawa. Karena mereka bertiga ini adalah keturunan pendosa ya, sedangkan dirinya adalah keturunan para dewa dari surga. Jadi tidak mungkin bisa mereka bertiga untuk menghabisi nyawanya. Dan juga dia meminta kepada Si Hao untuk tidak pernah menasehatinya, karena pengalaman dia ini jauh lebih banyak daripada Si Hao. Dan dia memberitahu kalau tindakan dia seperti itu adalah tindakan yang mementingkan diri sendiri serta juga bermanfaat bagi orang lain. Waduh, ini sudah tidak masuk akal ya. Anggapannya kalau Ning Chuan sudah benar-benar mabok surga guys. Lantas Si Hao pun langsung menanyakan apakah ini benar-benar jalan surga, yang dimana mereka sebebas mungkin bisa menindas seseorang ketika orang tersebut memiliki keturunan pendosa ya. Jika memang seperti itu, maka dirinya sendirilah yang akan mengubah jalan tersebut. Waduh, keren babang Si Hao. Dan tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun tidak bisalah dihindari. Lalu Si Hao pun langsung mengeluarkan guntur yang begitu besar dengan mengatakan kepada Ning Chuan kalau dia akan menggunakan tubuhnya sebagai pengujian kekuatannya hari ini. Sehingga guntur yang begitu besar pun langsunglah menyambar ke arah tubuhnya Ning Chuan. Dan benar saja serangan tersebut dapat melukai tubuhnya ya. Namun tetap saja Ning Chuan merasa kalau dirinya ini tetaplah menang dalam pertarungan ini. Dia mengakui kalau mereka bertiga walaupun mencoba memprovokasinya sama sekali tidak akanlah berhasil. Tetapi Si Hao hanya berkata satu kalimat saja membuat dia benar-benar sangatlah marah dengan mengatakan kalau dia ini sama sekali tidak memiliki masa depan yang begitu cerah. Waduh. Hal tersebut juga membuat dia benar-benar langsunglah terprovokasi ya, dengan membalasnya kalau dia tidak akan bersaing dengan Si Hao hanya untuk mendapatkan sebuah kata-kata. Widih. Dan dia pun langsung mengeluarkan naga berkepala 7. Yang ketujuhnya ini adalah tulang abadi milik dari Si yang telah diambil ya. Seharusnya kan hanya 6 saja guys. Namun itu juga tidak membuat mereka bertiga ketar-ketir, malah tertarik untuk mengalahkan naga berkepala 7 ini. Lalu serangan pertama pun langsunglah dikerahkan. Dengan cepat mereka bertiga pun langsunglah menahan serangan tersebut ya. Sayangnya serangan barusan hanyalah satu kepala saja. Dan kini serangannya pun ditambahkan dengan 4 kepala yang langsung mengeluarkan laser yang begitu besar, membuat mereka bertiga sama sekali tidaklah bisa menahannya dan langsung terhantam tanah dengan begitu keras. Siapa sangka walaupun telah mendapati serangan yang begitu telak, mereka bertiga masih bisa bangkitlah berdiri. Walaupun pakaian serta tubuh mereka sudahlah compang-camping ya, apalagi untuk Qin Hao, pakaiannya sudah diselimuti banyak sekali darah. Tetapi ya mereka bertiga tetap bisa bangkit berdiri. Dan juga Si Hao mencoba mengejek kepada Si kalau sepertinya keterampilan tubuhnya ini benar-benar sangatlah melemah. Dan juga Si membalasnya, sepertinya untuk Si Hao keterampilan berbicaranya telah meningkat pesat.
Karena setiap dia berbicara, pasti saja orang tersebut akanlah emosi. Dan kini, giliran dari mereka bertiga untuk menerjang ke arah Ning Chuan. Dan ini adalah scene yang paling epik untuk pertarungan mereka bertiga, guys. Ditambah, mereka juga memperkenalkan satu persatu identitas mereka ataupun julukan mereka masing-masing ya. Dan juga Mimin tidak perlu menjelaskannya karena kalian sudah pasti tahu. Namun yang pasti, karena keseriusan mereka bertiga, satu persatu kepala naga dapat ditebas oleh Xiao dengan begitu mudahnya. Begitu juga dengan Xi, sama sekali tidak mau kalah kepada Xiao. Dia mengeluarkan kekuatan pupil gandanya, satu persatu kepala naga tersebut juga tersambar petir yang membuat semua kepala naga tersebut mengalami pusing-pusing. Anggap saja seperti kena setun. Jadi tugas mereka bertiga ini sebenarnya berbeda-beda ya. Xiao adalah orang yang mengeksekusi, Xi adalah orang yang mencoba untuk mengalihkan perhatian. Begitu juga dengan Qin Hao. Kini dua kepala sudah berhasil ditebas olehnya. Begitu juga dengan Xiao yang mendapati peluang untuk menerjang ke arah Ning Chuan. Sehingga pertarungan pedang pun haruslah terjadi ya. Begitu juga dengan Qin Hao serta Xi langsunglah menyusul. Kayaknya kemampuan dari Xi begitu apik dan juga sangatlah berguna ya. Hanya mengejapkan matanya saja membuat musuhnya haruslah terkena serangan serta diombang-ambing. Dan inilah gabungan kekuatan dari mereka bertiga. Sebelum itu, dia meminta kepada Ning Chuan untuk mengingat nama mereka bertiga, serta juga kalau hari ini dia akan menghabisi nyawanya. Ditambah, ini adalah awal dari penghapusan dosa serta ketidakadilan yang telah dia perbuat. Tetapi sayangnya, Ning Chuan menganggap remeh kemampuan dari mereka bertiga. Bahkan mencoba untuk menahan serangan tersebut secara terbuka, guys. Waduh, berani sekali. Dan dia juga berkata kepada Xiao kalau untuk hari ini dia akan menunggu jawabannya, serta juga dia tidak berharap kalau dosa dari mereka bertiga ini akanlah bertambah banyak. Xiao pun langsunglah menjawabnya. Maka dia akan menunjukkan sebuah kekuatan yang telah dia sebut sebagai kekuatan darah pendosa yang sebenarnya. Sehingga serangan pun langsunglah diluncurkan. Yang membuat bentrokan kekuatan pun haruslah terjadi. Dari bentrokan tersebut juga membuat Ning Chuan benar-benar sangatlah terluka parah. Namun Xiao sama sekali tidak memberikan dia peluang untuk beristirahat. Dan dia pun langsunglah menerjangnya ya, yang membuat bentrokan pedang juga haruslah terjadi. Tetapi Xiao langsung memberitahunya kalau untuk saat ini dia sama sekali bukanlah tandingannya. Karena beberapa harta spiritualnya sudah tidak ada yang bisa untuk melindungi dirinya. Alhasil dirinya pun langsunglah tertebas oleh Xiao. Wadidaw. Sayangnya dari tragedi tersebut sama sekali tidak membuat Ning Chuan meninggal dunia. Dia pun langsung memberikan sebuah peringatan kepada mereka bertiga karena telah mencoba untuk melawan kehendak surga. Dan dia pun meyakinkan suatu saat nanti mereka bertiga akan mati di tangannya. Mendengar itu juga, Xiao pun langsung membalasnya kalau dia akan menantikan kehadirannya. Maka dengan pertemuan selanjutnya, dia juga tidak akan membiarkan Ning Chuan pergi seperti kali ini ya. Dan pada akhirnya juga pertarungan tersebut dapat dimenangkan oleh mereka bertiga, guys. Dan gara-gara pertarungan ini juga membuat semuanya langsung mengetahui kemampuan dari mereka bertiga. Salah satu dari sana berkata kalau mereka bertiga tidak boleh dibiarkan untuk meninggalkan dewa kuno. Waduh, tetapi gimana ya, semua atasan di sana sama sekali tidak menyukai mereka bertiga, apalagi untuk Xiao. Lalu untuk Xiao sendiri, dia pun langsunglah berpidato meminta kepada semua orang berdosa untuk mengingat kalau darah orang berdosa itu adalah sebuah kemuliaan. Dan pastinya dia meminta jangan pernah tertindas oleh siapapun. Waduh, Kaisar Huang nih guys, senggol dong. Namun jauh dari sana,
ada seorang tetua meminta kepada bawahannya beritahu kepada yang lain kalau benihnya telah tertinggal dan memintanya untuk menemui orang tersebut. Waduh, akhir-akhir scene begitu menakutkan. Ayo tebak siapa orang tersebut ya. Namun yang terpenting, apakah menurut kalian pertarungan ini termasuk epik? Menurut Mimin sih sangatlah epik ya, walaupun pertarungannya minim dengan cara baku hantam, yang dimana kebanyakan kekuatan spiritual dikeluarkan ya. Mimin ngambil segi epiknya itu dari segi suaranya, segi grafisnya, dan juga segi dari dialognya, yang dimana si Hao ini berhasil memancing amarah dari Ning Chuan guys. Jadi spoiler untuk part berikutnya. Untuk minggu depan adalah episode untuk mereka bertiga beristirahat ataupun memulihkan dirinya. Tetapi tetap seru karena masih ada yang namanya masalah yang belum mereka selesaikan, yaitu pertarungan si Hao dan juga si Yi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye bye. 何至于此？人生